Suka mengalami hal seperti ini nggak? Simpan stok ikan di kulkas, kemudian dalam jangka waktu 1 malam aja udah begini nih, ada yang namanya bunga es. Nah, bunga es ini kan jadi menurunkan kualitas ikan yang kita simpan ini. Teman-teman nggak usah khawatir lagi. Dengan cara yang seperti kita lakukan di video ini, teman-teman akan memiliki ikan di freezer yang terjaga kualitasnya. Yuk kita simak pembuatannya dari awal sampai akhir. Pertama, kita sangrai dulu ketumbarnya. Jangan lupa dengan api kecil dan terus diaduk supaya nggak gosong. Selanjutnya kita cuci kemiri, lalu goreng, sisihkan. Komposisi resepnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Untuk seasoningnya saya menggunakan garam dan kaldu jamur. Teman-teman tidak mesti harus menggunakan kaldu jamur ini, bisa juga menggunakan kaldu bubuk lain yang ada di pasaran yang memang kalau dari segi harga itu lebih ekonomis dibandingkan dengan kaldu jamur ini. Oke, bumbunya sudah siap nih teman-teman. Sekarang kita ke tahap membersihkan ikan. Pertama kita taburi lele dengan garam supaya jadi lemas. Setelah beberapa menit kita tambah jumlah garamnya supaya mempercepat kematiannya. Nah, kalau sudah lemas gini, kita bisa mengaduknya dengan tangan, tapi hati-hati ya buat teman-teman yang baru pertama kali coba, apalagi jumlahnya ini cukup banyak, 20 kilo. Jadi supaya rata pencampuran garamnya. Garam ini berfungsi selain membuat lelenya mati, juga untuk merontokkan lendir-lendir yang ada di kulit luar lele ini. Setelah lelenya mati, kita akan membuang bagian patilnya, kemudian bagian kumisnya, dan mengerat-ngerat bagian tubuh lelenya supaya nanti bumbu marinasinya bisa meresap dengan baik. Juga kita akan mengerat bagian leher dari si lele ini. Lehernya tadi udah dibuka. Pertama buang patil, kemudian moncong. Kumis ini sebenarnya tidak dibuang juga nggak apa-apa teman-teman. Ini cuman kalau menurut saya sih biar rapi aja saat di packing, jadi nggak ada rumbai-rumbai dari kumisnya gitu maksudnya. Nah, ini kita kerat-kerat dan bagian lehernya ini kita buka untuk nanti membuang isi perutnya. Sekarang kita akan masuk ke tahap pencucian. Insangnya itu ada di sini, bawah kepala. nah ini ya benar, di bawah bagian insangnya. Lalu kekuatan jempol, nah itu dia. Iya deh, bentar. Nah. Oke, terima kasih.
Selanjutnya kita masuk ke proses vakum, tapi sebelum kita masukkan ke plastik vakum, ini saya kemas dulu lelenya itu di plastik, saya nyebutnya si plastik wayang ya, karena ini mereknya wayang, ukurannya 20 kali 30 atau bisa juga 20 kali 35. Kemudian memasukkannya itu kepala, kemudian ekor, kepala, ekor, selang-seling ini supaya relatif sama untuk lebar bagian atas dan bawahnya. Jadi kenapa nggak langsung di plastik vakumnya? Karena begini teman-teman, sebelum ini tuh saya langsung simpan ikan-ikannya ini di plastik vakum. Nah, ketika proses vakum ternyata sedikit banyak ini serat-serat dari bumbu marinasinya ikut terbawa atau tersedot. Lama-kelamaan ternyata membuat mesin vakumnya itu mampet, dan setelah dibongkar ternyata itu selang-selang di bagian dalamnya itu banyak mengandung serat-serat bumbu ini. Jadi akhirnya saya gunakan dulu plastik kemasan ini sebelum kemudian masuk ke plastik vakumnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memposisikan ikannya ini ke salah satu sisi bagian plastik, dan kita coba minimalisir udara di dalam plastik wayang ini. Kemudian kita lipat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat celah atau robekan sedikit di plastik ini supaya ketika divakum nanti udaranya bisa keluar. Karena kalau enggak nanti udara yang tersedot itu hanya yang di area plastik vakum saja, sedangkan di yang plastik wayangnya tidak tersedot sehingga tetap kembung. Nah, ini saya akan memposisikan di salah satu sisi sebelah kanan. Untuk durasi sealnya saya setel di angka 8, jadi nanti akan men-seal 8 detik. Selanjutnya kita tarik nozzle atau pipa penyedot udaranya, kemudian kita posisikan bagian yang kosong ini ya sebelah ya seperti saya tunjukkan di video. Jadi posisinya itu agak ke kanan supaya nanti jempol atau jari sebelah kiri itu bisa agak menggoyang-goyangkan plastiknya untuk membuka celah udara. Nah, ini nanti kita lihat aja ya. Nah, seperti ini untuk membuka celah udara supaya memaksimalkan udara di dalam itu tersedot atau tervakum. Nah, jika belum sempurna tervakum, kita bisa bantu seperti yang saya lakukan di video itu. Jadi plastiknya agak di seperti di video deh ya, seperti teman-teman lihat. Jadi nanti udaranya ada celah untuk masuk ke dalam mesin vakum. Selanjutnya kita akan mengunci dengan cara menekan tombol kuning itu. Kita tunggu sampai timer yang 8 detik tadi itu menunjukkan angka 0, berarti proses seal plastik sudah selesai, dan bisa kita buka mesinnya dengan menekan tombol di kiri dan kanan. Nah, ini sudah selesai teman-teman, sudah tervakum dan bisa disimpan di freezer dalam jangka waktu yang relatif lama. Saya sudah uji coba 2 bulan, itu nggak basi, nggak kenapa-napa. Cuma memang intensitas rasa asinnya itu agak meningkat. Wajar ya, karena sudah dibiarkan di dalam freezer selama 2 bulan. Jadi tingkat penyerapannya itu lebih meresap gitu teman-teman. Oke, demikian sharing dari saya. Untuk kelengkapan info lainnya, teman-teman baca kolom deskripsi. Siapa tahu pertanyaan teman-teman itu sudah ada jawabannya di keterangan kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.